Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya materi pertama kita juga harus kita lalui seperti ini kemarin ya, Bapak Ibu. Cuman karena di kampus kita ada kegiatan akreditasi ya untuk D3 kebidanan kemarin, jadi saya tidak bisa hadir ya secara ya bersama-sama ya walaupun secara daring ya. Hari ini kita sempatkan. Kalau besok juga saya nggak sempat itu, makanya saya minta Bapak Ibu untuk bisa bersama untuk kuliah jam segini, tapi nggak apa-apa ya. Eh, Pada Ya, kesempatan pertama kemarin, walaupun saya tidak hadir, rasanya dengan menyimak video yang sudah saya share kemarin, ya itu adalah materi pertama yang harusnya Bapak Ibu bisa dapatkan ya pada perkuliahan pertama. Hanya saja setelah saya cek ya Bapak Ibu, yang Ibu bikin di dalam kolom komentar, itu rasanya sangat simpel ya Bapak Ibu. Malah ada yang berkomentar yang tidak sesuai dengan harapan saya, karena harusnya yang dikomentari itu adalah materi. Ya, jadi resume dari materi. Jadi kalau ada yang apa, ada yang berkomentar tidak bisa berkomentar di YouTube, ya berarti Bapak Ibu belum login itu. Ya, jadi mungkin ini hikmah COVID ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah kita harus melek teknologi ya. Maka salah satu media pembelajaran itu memang banyak disebar di YouTube ya, atau bahkan di media lain. Kalau kita di Kemendikbud itu adalah Spada namanya Ibu. Jadi kalau di reguler itu mereka sudah paham dengan Spada itu. Jadi semua materi dalam versi apapun ya, juga dalam versi video Pak. ya, PPT juga terser di Spada gitu. Nah, tapi mungkin barangkali Bapak Ibu nggak perlu terlalu ribet dengan itu. Makanya saya juga ya punya ide untuk bikin YouTube pembelajaran ya. Itu YouTube pembelajaran itu sudah diakses oleh banyak mahasiswa di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri itu Bapak Ibu yang mengaksesnya. Jadi harapannya mungkin untuk tugas pertama, jadi ada beberapa yang saya tandai belum mengumpulkan tugas. Eh, nggak perlu saya sebutkan namanya, tetapi tetap harus diselesaikan tugas itu, Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu telah memahami pertemuan pertama kita. Kan tidak sulit ya, Bapak Ibu ya, materi pertama itu. Atau ada yang ingin bertanya tentang materi pertama yang sudah kita share di grup kemarin? Pak Dedi, paham Pak Dedi? Ya Pak, Materi pertama kemarin itu paham? masih kurang Masih karena kurang. masih Karena sudah lama ya. Pak Dedi, tamatnya apa kapan? Pak Dedi eh, D3 ya? D3 Pak, D3-nya di mana Pak Dedi? di Jambi Pak. Jambi. Oke. Itu tahun berapa tamannya Pak Dedi? 2007 Pak. Oh, udah lama ya. Kalau Bu Dewi? Ya. Tamatan Poltekkes Padang, Pak, lulusan 2002, Pak. 2002 enggak ketemu dengan saya, Bu Dewi. Ibu di keperawatan kan? Ya, keperawatan, Pak. Enggak Cuman ketemu dengan saya. program studinya yang di Solo, Pak. Oh, yang di Solo. Oh, saya ngajarnya di Padang. Kalau Bu Iva, ini baru ya, muda ya, eh Bi? tanda per Solo Pak, yang di Oh, YPTK-nya. oh YPTK. Oke. Kalau Bu Iya Pak. Rismawati, Bu Risma di mana? Batanghari, Pak. Jambi ya? Oh, Marabulian. Marabulian, Pak, Batanghari. Muara Bulian. Kalau Bu Lusianti, Ya. Bu Lusi? Di Parabongo, Pak. Marungo. Kalau Pak Ari di mana Pak Ari? Saya dari Solo, Pak. IPTK Solo, Solo. Pak. Oh, IPTK. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi mungkin barangkali kalau seandainya ada pertanyaan nanti mungkin kita bahas secara ini ya, secara global saja ya kalau seandainya ada pertanyaan. Kan, tapi kita hari ini mencoba lanjutkan dulu ya materinya di pertemuan kita yang kedua. Ya, kita akan membahas tentang ini. Oke. Terlihat Bapak Ibu slide ini? Sudah Pak.
Sudah. Apa yang terlihat Bapak Ibu? Bu Ilva baca. Seperti ada Seperti ada apa Bu Ilva? perut ibunya buncit. Hamil ya Bu ya. Bu Ilva ini padahal udah biasa ya. Bu Ilva udah punya anak kan? Belum? Belum, Pak. Oh, belum. Gratis. Makanya nggak tahu buncit ya. Itu hamil ya Bu ya. Oke. Oke, kita bahas ya di pertemuan kedua ini ya tentang instrumentasi ya. Jadi Bapak Ibu ya mungkin barangkali yang sudah familiar ya bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja di ruang yang berhubungan dengan OK nggak Bapak Ibu? IGD Dulu ya, Pak. boleh? Ada? Pak Ari? Iya, Pak, Ada di di Polibedeng. Oh, dia. Oke, nggak apa-apa ya. Pak. Oke, nggak apa-apa. Sambil jalan nanti kita coba berdiskusi ya. Kalau seandainya Bapak Ibu pernah bekerja di bagian-bagian tertentu ya. Mungkin barangkali kalau Bapak Ibu lihat di background saya, di virtual background saya itu terlihat ada gambar apa itu Bu? Pak Ari, apa tuh kira-kira gambar yang ada di background saya itu? Itu adalah salah satu alat yang akan kita bahas nanti. Gambar apa itu Pak Ari? Background saya. Yang di Macam-macam alat pemeriksaan nih, Pak. MRI, Oh, Pak. apa? Oh ya, ya mirip-mirip ya, tetapi itu adalah eh, CT scan ya, Bapak Ibu. Ya, yang ada di belakang saya itu adalah CT scan. Oh ya, saya ini dulu ya, kita perkenalan dulu. Ya, saya Junius Bapak Ibu. Kebetulan saya itu basic S1, S2, S3-nya di medical fisik ya. Medical fisik itu adalah fisika medis ya. Kalau di rumah sakit itu bekerjanya di salah satu ruang ya, diantaranya adalah ruang CT scan ya, atau di ruang radiologi ya, di USG atau di X-ray. Tetapi karena saya di medical fisik itu membahas tentang kajian yang lebih khusus, saya riset ya di bidang radioterapi, bagaimana cara menghancurkan kanker atau istilahnya destruktif kanker menggunakan radioaktif ya. Jadi kebetulan saya dapat kesempatan untuk kuliah S2 dan S3 di bidang itu. Kemudian di S3 kebetulan saya juga berkesempatan untuk kuliah di dua tempat yang berbeda ya, Bapak Ibu. Satu di ITB, di Institut Teknologi Bandung. Satu lagi saya juga melakukan riset di Queensland University of Technology di Australia. Ya. Jadi kebetulan saya di waktu S3 itu riset tentang brain cancer atau kanker otak, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara membantu pasien dengan kanker otak itu ya mampu disembuhkan menggunakan radioaktif. Jadi kita menggunakan alat, ya alatnya mirip-mirip lah dengan CT scan tapi jauh lebih besar. Nama alatnya adalah Gamma Knife Perfection. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar alat itu, ya itu adalah alat untuk destruktif kanker, terutama kanker otak ya menggunakan radioaktif dengan jenis kobalt ya Bapak Ibu. Jadi itu keahlian saya itu di bidang radioterapi ya. Kebetulan saya riset itu di dua rumah sakit. Rumah sakit Siloam Hospital di Karawaci di Tangerang, Banten, kemudian juga riset di Alexandra Hospital di Brisbane, Australia. Jadi barangkali sambil saya membicarakan ini ya, karena bagian ini nanti di bagian akhir itu ada tentang radioterapi, saya akan mencoba men-share ya salah satu treatment yang bisa kita lakukan untuk pasien ya selain menggunakan operasi secara konvensional, kita juga bisa melakukan operasi tetapi tidak lagi menggunakan pembedahan tetapi sudah menggunakan sinar ya, sinarnya adalah sinar radioaktif. Begitu ya di Bapak Ibu, ya di akhir nanti kita akan bercerita tentang itu. Pada slide pertama ini ya, judul hari ini kita membicarakan tentang alat-alat instrumentasi yang barangkali Bapak Ibu akan temukan nanti di rumah sakit ya. Jadi ada pertanyaan ini ya. Jadi kalau untuk melihat bagian dalam tubuh untuk gambar seperti ini kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? USG, Pak. Nah, ya. Jadi kalau mahasiswa reguler pun ya selalu menjawab ketika ada ibu hamil ya,
itu selalu USG, ya. Padahal jawaban itu salah, Pak Ari, ya. Jadi jawabannya bukan USG sebenarnya. Jadi apa sih jawabannya? Yang benar itu Endoskop. jawabannya adalah ini, endoskopi. Endoskopi. Iya, jadi kalau untuk melihat bagian dalam tubuh itu sungguhnya kita menggunakan endoskopi. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan alat ini? Nah, ini ya. Mungkin saya barangkali juga share ke Bapak Ibu ya. Kebetulan ya saya punya kesempatan untuk melihat kecanggihan alat ini kalau di sudah banyak sih sebenarnya di Sumatera juga sudah ada ya. Tetapi perkembangan pesatnya itu di Jawa ya kalau di Indonesia. Karena saya juga bandingkan ya ketika saya berada di Alexandra Hospital di Australia, mereka juga sudah menggunakan ini. Kira-kira bagaimana cara menggunakan alat ini menurut pemahaman Bapak Ibu? Endoskopi ini. Ini terutama yang berada di ruang OK ya, di ruang operasi. Kalau seandainya sudah ada di rumah sakitnya laparoskopi, pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah, Pak. Pernah. Ya. Jadi salah satu alat ya yang kita gunakan untuk membantu operasi menggunakan laparoskopi ya. Jadi mungkin saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi ada sekarang itu teknik operasi yang menggunakan minimal invasif ya. Minimal invasif itu adalah melakukan luka sekecil mungkin kepada pasien ya. Kalau biasanya operasi biasa konvensional itu melakukan bedah yang lebar ya. Tetapi ketika kita menggunakan laparoskopi ini, bedah yang dilakukan kepada pasien itu sangat minimal ya. Maka dikenal di istilah kedokterannya itu adalah minimal invasif. Dia hanya menggunakan luka itu sampai dengan 5 mm. Jadi sangat kecil sekali. Artinya ketika luka itu diberikan kepada pasien, ketika setelah pasca operasi, dia akan hilang secara sendirinya tanpa ada obat-obatan lagi yang lain. Maka salah satu alat yang dimasukkan ke dalam trokar, di dalam laparoskopi, jadi di laparoskopi itu, nanti ya dokter itu menggunakan tongkat. Tongkat itu dinamakan dengan trokar. Salah satu trokar itu nanti dihubungkan dengan alat ini, endoskopi. Jadi endoskopi itu sama dengan kamera ya dokter untuk melihat bagian dalam tubuh. Dengan alat endoskopi ini nanti dokter mampu melakukan eating ya, melakukan pembersihan ya, melakukan pengangkatan itu menggunakan trokar tadi. Ya. Bahkan sekarang kecanggihan teknologi sekarang dia sudah menggunakan single lubang ya, lubangnya satu sekarang. Ya kalau kemarin itu ya waktu saya lihat itu masih ada 4 lubang. Sekarang itu dengan satu lubang kegiatan laparoskopi sudah bisa dilakukan. Jadi kecanggihannya sudah seperti itu sekarang. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan saja ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin barangkali yang saya share sekarang ini teknologi-teknologi terkini yang sudah ada di rumah sakit. Kita sebagai perawat ya tentu juga harus memahami ini. Jadi ketika nanti kita berkoordinasi atau berdiskusi dengan dokter, kita juga mampu memaparkan ya bagaimana teknologi-teknologi yang sudah berkembang hingga saat ini ya. Ini yang pertama, endoskopi. Apa sih endoskopi itu? Dia memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah. Jadi kata kuncinya itu ya. Jadi sinar inframerah itu sebenarnya adalah bagian dari radiasi sesungguhnya. Tetapi ingat ya, radiasi yang dihasilkan oleh sinar inframerah itu pada dasarnya masih dalam radiasi yang bisa diterima oleh tubuh. Jadi masih bisa ditoleransi istilahnya. Ya. Nanti ketika saya sudah berbicara di radioaktif, nanti itu ada radiasi-radiasi yang tidak bisa kita tolerir. Ya. Maka kita sudah harus meningkatkan presisi dan akurasi. Presisi dalam segi penanganan kasus, ya, kemudian akurasi dalam pemberian dosis, ya, seperti itu nanti berbicaranya. Jadi endoskopi itu adalah memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah. Nah, oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi endoskopi itu dia melihat bagian dalam tubuh, tetapi untuk melihat bagian dalam tubuh itu dia memotret bagian dalam tubuh itu menggunakan sinar inframerah. Ini yang pertama. Jadi kalau seandainya kita menggunakan endoskopi ini, kalau dalam teknik-teknik laparoskopi yang kita lakukan, maka kita bisa melihat hal seperti ini dengan jelas. Ya. Jadi bagian dalam tubuh itu mampu divisualisasikan dengan alat endoskopi ini dengan sangat nyata. Sehingga ketika dokter melakukan eating, melakukan pengangkatan, kemudian melakukan pembongkaran atas misalnya ada
ada sel-sel yang tumbuh secara abnormal, ya itu bisa diangkat dengan sangat gampang ya menggunakan trocar-trocar yang ada di dalam laparoskopi. Ya, tetapi semuanya itu dilihat menggunakan endoskopi ini. Paham ya, Bapak Ibu ya? Bu Dewi, paham Bu Dewi? Oke, ya. Jangan terlalu Ibu ya, terlalu fokus ya. Nanti ketika saya berdiskusi juga saya harapkan ada jawaban ya dari kita semua. Ya, karena ini saya tidak akan menampilkan lagi seperti pertemuan pertama kemarin ya. Kita lebih kepada berdiskusi melihat bagian-bagian apa yang ada di rumah sakit ya, terutama alat-alat yang sekarang itu sudah sangat canggih. Alat kedua yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu itu adalah MRI ya. Nah, jadi bacanya pun juga kalau bisa Bapak Ibu ya kita membacanya yang benar ya. Jangan bacanya MRI ya. Walaupun di Indonesianya kan MRI ya. Tapi saya inginkan Bapak Ibu ketika berdiskusi dengan dokter pun nanti kita membacanya ini ya sesuaikan dengan istilah sesungguhnya ya. Ini adalah MRI ya. Jadi ketika kita berbicara tentang MRI ini, dia adalah ya alat ya untuk melihat bagian dalam tubuh itu dengan cara memotret bagian dalam tubuh menggunakan gelombang radio. Nah, coba Bapak Ibu lihat ini. Ketika kita menggunakan MRI ya, maka nanti ya kepada tubuh pasien itu tidak akan ada masalah ya. Karena dia hanya menggunakan gelombang radio. Artinya dia tidak menggunakan radiasi di dalamnya. Dia tidak menggunakan, kalau tadi inframerah itu radiasi walaupun masih ditoleransi oleh tubuh. Sekarang MRI, dia hanya menggunakan gelombang radio. Gelombang radio itu seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, ya di dalam dunia ini, itu ada gelombang-gelombang tertentu. Ya, ada gelombang infrasonik namanya, kemudian ada gelombang ultrasonik namanya, kemudian ada gelombang sonik namanya. Maka gelombang radio ini ada di dalam gelombang sonik. Gelombang itu bisa didengar ya, kemudian diucapkan oleh tubuh manusia. Artinya gelombang radio ini gelombang paling aman, tidak menimbulkan efek merusak kepada tubuh. Artinya penggunaan gelombang radio ini adalah paling bisa diterima oleh tubuh. Artinya MRI ini adalah alat yang tidak berbahaya bagi tubuh. Tetapi coba Bapak Ibu lihat, MRI ini mampu melihat anatomi bagian otot, jaringan, kemudian tulang dengan sangat baik. Ya, dia tidak membahayakan, tetapi mampu menampilkan bagian-bagian terutama di otak ya dengan sangat baik. Sehingga dokter bisa mampu mengatakan, oh ini ada retak tulang belakang pasca terjadi kecelakaan misalnya, terjadi fraktur di kepala misalnya. Maka MRI ini mampu ya melihat dengan sangat baik. Ya kalau kita lihat Bapak Ibu, hasil dari MRI ini seperti ini kira-kira ya. Jadi ketika misalnya ya pasien tidak sadarkan diri ya pasca kecelakaan, ternyata di tulang belakangnya ya, di tulang belakang di batok kepalanya terjadi retak misalnya atau terjadi pecah misalnya, sehingga darahnya keluar di bagian itu sehingga menyebabkan pasien tidak sadarkan diri. Itu mampu dilihat dengan sangat baik menggunakan MRI ini ya. Jadi magnetic resonance imaging mungkin catatannya untuk Bapak Ibu adalah alat paling tidak berbahaya bagi pasien karena dia dihasilkan dari gelombang radio ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua kita lihat, dan biasanya ada di rumah sakit tertentu di Sumatera ya atau di Sumatera Barat. Di tempat Bapak Ibu ada MRI? Pak. Nggak ada ya? Ada, Pak. Ada. Wah, berarti kan Enggak, ini Pak. bisa ya, berarti bisa langsung aplikatif. Artinya MRI ini nanti kalau seandainya ada pasien ibu misalnya kecelakaan, ya ingin melihat ya apa penyebab dia tidak sadarkan diri, muntah dan segala macamnya, itu bisa dicek menggunakan MRI ya, magnetic resonance imaging. Paham Bapak Ibu? Bu Endang paham Bu Endang? Bu Endang dinasnya? Dinas malam, Pak. Bu Endang dinasnya di mana? Rumah sakit umum, Pak. Sakit umum apa? Di Sarulangun, Pak. Sarulangun. Itu rumah sakit tipe apa Bu Endang? TPB. TPB. Berarti alat-alatnya udah canggih ya Bu ya? TPB, Pak. Apa saja yang sudah ada di sana Bu? Belum, Pak. Belum ada.
Tapi TBB. Cuman ronsen, Pak. Oh, tapi TBB, Bu. TBB yang ada hanya ronsen. Hmm, Oke, nah nantilah ya iya. kita coba lihat ya. Nah, ini Bu, yang ketiga yang kita bahas ya, yang alat-alat yang mungkin ada di rumah sakit itu kita kenal dengan termografi ya. Cuman mungkin barangkali Bu Endang mungkin oke. Mungkin barangkali Ibu jangan lihat ini hanya saya bikin gambar saja ini Bu ya. Sebagai simulasi itu seperti labu belajar. Sebenarnya tidak seperti itu alatnya ya Bu ya. Alatnya sebenarnya ya berbentuk ya mirip dengan alat-alat pepancaran sinar ya yang ada di rumah sakit. Maka nanti ketika kita menggunakan alat itu ya kita mampu melihat ya bagian tubuh terutama yang berkenaan dengan suhu. Maka kalau kita menggunakan alat termografi ini, maka kita bisa melihat bagaimana suhu misalnya di kepala, ya suhu di tempat-tempat lainnya itu bisa dilihat menggunakan termografi ini. Pertanyaannya, Bu Dewi, kalau dari gambar hasil termografi ini ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning, merah, kemudian ada warna putih di sana. Kira-kira apa warna yang paling panas di sana, Bu Endang? Bu Dewi? Biru, Pak. Biru. Biru. Benar ya. Kemudian setelah biru apa, Bu Dewi? Setelah biru apa, Bu Dewi? Biru, kuning, baru merah. Hijau dulu ya, biru, hijau ya. Kemudian Biru, kuning, hijau dulu Ibu. Jadi biru, hijau, kuning, baru merah ya. Jadi bukan Biru, merah yang paling kuning, tinggi ya. merah. Kalau di kompor gas Ibu warnanya udah merah berarti itu sudah tidak panas lagi itu ya, sudah rusak gitu ya kompor gasnya seperti itu. Jadi ini warna gitu ya. Inilah yang oke. Oke ya Bu Dewi, kayaknya ada suara di tempat Bu Dewi atau dari mana ini? Oke. Saya lanjut dulu. Nah, oke. Nah, kalau ini pasti ada di rumah sakit Bapak Ibu ya. Pulse oximetry. Apa istilah lainnya Ibu? Untuk mengetahui Bu Endang? Nah, Bu Endang, ini TPB mesti ada ini. Apa namanya Bu Endang? Nah, ini alatnya. Apa namanya nih Bu Endang? surya saturasi, Pak. Itu ya. Oke, ya itu namanya kalau di rumah sakit ya. Tapi secara ilmiah itu namanya adalah pulse oximetry gitu ya. Pulse oximetry itu berguna untuk mendeteksi denyut jantung dan oksigenasi jaringan menggunakan sinar inframerah. Ya, dia masih menggunakan sinar inframerah ini. Ya, artinya ya kalau kita menggunakan sinar inframerah ini ya kita bisa mendeteksi yang pertama adalah denyut jantung. Yang kedua, dia bisa mendeteksi oksigenasi jaringan, ya. Jadi biasanya ini kalau orang sedang dilakukan tindakan itu selalu dipasangkan ini, ya, untuk melihat ya apakah dia masih bisa ditangani atau tidak, ya. Jadi dua hal ini yang bisa kita tentukan kalau kita menggunakan pulse oximetry ini. Yang pertama adalah denyut jantung, yang kedua adalah oksigenasi darah, ya. Oke, selanjutnya ini mungkin barangkali yang Bu Endang bilang tadi, X-ray, ya. X-ray ini biasanya di rumah sakit kita namakan ronsen ya, sinar ronsen. Apa itu sinar ronsen? Sinar ronsen itu adalah penggunaan sinar X untuk memotret bagian dalam tubuh untuk fungsi diagnosis. Nah, jadi kata kuncinya ketika kita menggunakan ronsen ini, pada umumnya ya tindakan ini dilakukan untuk diagnosis. Artinya kita hanya menghasilkan citra atau image atau imaging. Tujuannya nanti adalah untuk dokter bisa melakukan tindakan lebih lanjut ya atas permasalahan yang terjadi pada tubuh pasien ya. Maka biasanya ronsen ini menghasilkan gambar seperti ini. Bu Endang. Bu Endang. Ini Bu Endang udah bikin laporan langsung ini. Bu Endang, kira-kira kenapa Ya, Pak. warna di ronsen ini seperti ini? Di torak dan di tangan itu kenapa warnanya seperti itu kira-kira? Bu Dewi? Bu Dewi? Aduh. Bu
Bu Endang setelah dibukanya apanya dia pergi lagi ya. Karena jaringan tubuh menyerap sinarnya dengan berbeda, Pak. Iya, ya Kemampuan jadi dari untuk tembus. oke, ini mantap nih Bu Dewi ini ya. Oke, jawaban Bu Dewi benar ya. Jadi ingat ya, sinar ronsen ini ya dia berdasarkan absorb tubuh ya. Karena sinar ronsen ini sama dengan sinar beta itu mampu menembus jaringan, tetapi dia tidak mampu menembus tulang ya. Jadi ketika kita menggunakan sinar ronsen ini, maka jaringan itu ditembusnya sehingga semua jaringan yang masuk ke dalam semua sinar yang masuk ke dalam jaringan itu diabsorb. Ketika diabsorb tentu terbakar dia, maka warnanya hitam ya. Tetapi dia tidak mampu menembus tulang. Tulang itu tidak mampu ditembus sehingga tulang itu masih seperti itu ya kelihatannya, sehingga dia menghasilkan dua warna hitam dan putih ya. Jadi jawaban Bu Dewi itu benar tadi itu ya. Jadi absorb ya, kata kuncinya adalah bagaimana dia mampu menembus jaringan ya, seperti itu. Tapi perkembangan sekarang ya, sinar ronsen itu sudah bisa juga diberikan warna seperti ini Bapak Ibu. Apalagi untuk kasus-kasus pasca kecelakaan ini, misalnya terputusnya misalnya bagian tendon di bagian belakang kaki sehingga kaki itu tidak bisa lagi elastis seperti biasa. Maka itu kita bisa menggunakan alat-alat lain ya atau zat radioaktif lain yang diminumkan atau yang diinjeksikan ya. Kalau yang diminumkan itu biasanya barium ya, sementara yang diinjeksikan itu adalah iodium ya, sehingga nanti dengan penggunaan sinar X atau sinar ronsen itu kita bisa membuat warna pada bagian jaringannya seperti ini. Nah, ini sudah mainan orang radiologi nih Bapak Ibu ya. Sehingga nanti dokter sudah bisa memastikan di bagian mana jaringan yang putus sehingga ini nanti akan dilakukan penyambungan menggunakan eating ya, seperti itu. Oke. Sampai di sini mungkin barangkali ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan mungkin atau ingin diskusikan, silakan. Kita baru sampai di ronsen. Ada mungkin Bu Lucy? Ada pertanyaan Bu Lucy? Enggak ada, Pak. Ya ada. Bu Endang pasti nggak ada pertanyaan. Karena udah sibuk. Kalau Bu Dewi ada pertanyaan Bu Dewi? Enggak, Pak. Enggak juga. Saya coba cek. Saya perlu mencek yang lain juga ini Bu ya. Saya takutnya ngomong sendiri. Bu Ilva ada yang mau ditanyakan Bu Ilva? Enggak. Langsung paham aja Bu Ilva ya. Bu Lucy? Paham Bu Lucy? Ada yang mau ditanyakan nggak Bu Lucy? Insya Allah paham, Pak. Oh, Pak Ari? Pak Ari? Sementara pas, Pak. Pas ya. Pak Dedi pas juga kayaknya ini ya. Pas, Pak. Ini enak nih ngajar kayak gini ya. Udah pas aja langsung ya. Ya, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ya. Setelah ronsen, kita coba lanjutkan dengan CT scan ya. CT scan itu ya, kalau nanti Bapak Ibu ada pasien nanti nanyain CT scan ya. Jadi jangan menjawabnya itu simple-simple ya. Jadi CT scan itu adalah computerized tomography scanning ya, dari namanya computerized tomography scanning. Berarti ada kata-kata scanning di sana. Scanning itu bahasa kitanya itu slice by slice Bapak Ibu ya. Dia nanti memotret bagian tubuh itu selapis demi selapis ya. Itu yang membedakan sebenarnya antara MRI dengan CT scan ya. Jadi ketika kita menggunakan CT scan itu, maka bagian dalam tubuh itu diambil selapis demi selapis. Ketika bagian itu diambil selapis demi selapis kemudian digabungkan, ya tentu bagian yang diambil itu sangat presisi, sangat tepat ya, sehingga nanti kalau kita menggunakan CT scan itu hasilnya jauh lebih baik dibandingkan ronsen ya. Jadi kelebihan CT scan itu ya karena dia memotret bagian dalam tubuh selapis demi selapis sehingga didapatkan gambaran lebih jelas daripada penggunaan sinar X biasa atau ronsen ya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya apa sih kelebihan daripada CT scan, maka jawaban yang paling tepat itu adalah dia akan menghasilkan gambar yang jauh lebih tepat atau lebih jelas dibandingkan dengan ronsen ya. Karena dia mengambil gambar itu slice by slice, selapis demi selapis. Ya, bagaimana bentuk pengambilan gambar itu ya? Jadi kalau kita menggunakan CT scan ini nanti Ibu, alat ini akan berrotasi secara otomatis ya, automatically rotation namanya ya. Maka ketika dia berrotasi itu ada sudut-sudut yang akan diambil di masing-masingnya. Ada yang derajat,
kemudian ada 45 derajat, ya, ada 130 derajat dan seterusnya. Kemudian hasil gambarnya itu nanti akan dihasilkan slash by slash seperti ini, ya. Selapis demi selapis itu nanti akan digabungkan sehingga hasil penggabungannya itu akan seperti ini nanti, ya. Biasanya itu dihasilkan juga dari alatnya sendiri, ya. Biasanya dia menggunakan komputernya tersendiri, ya, sehingga nanti hasilnya itu akan terbentuk dari lapisan demi lapisan yang dibentuk dari hasil slice by slice tadi. Nah, maka hasilnya seperti ini. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita menggunakan penggambaran, ya, atau menggambarkan bagian dalam tubuh itu menggunakan CT scan, maka kita akan dengan sangat baik yang melihat mana bagian tubuh yang normal, ya, sesuai dengan anatomi fisiologi yang sudah kita pelajari, dengan hasil CT scan yang kita dapatkan, ya, sehingga dokter nanti akan bisa melakukan pengambilan keputusan atas apa yang dilihat dari hasil CT scan ini, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi MRI, dengan gampang kita bisa melihat bagian mana tulang yang retak, tulang yang patah sehingga muncul perdarahan di bagian tulang, ya. Tapi ketika kita melihat hasil CT scan, kita harus betul-betul memahami bagaimana anatomi fisiologi yang ada dari hasil CT scan yang kita dapatkan. Kita contohkan ini otak, ya. Maka dia akan merupakan bagian anatomi fisiologi hasil otak itu, ya, sesuai dengan bagaimana keadaan sebenarnya. Nanti bagaimana kita melihat apakah ada gangguan atau tidak pada otak, kita bandingkan dengan bagaimana anatomi fisiologi otak itu secara normal, ya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi MRI kita bisa melihat walaupun kita tidak mengenal anatomi fisiologi, tapi kalau kita melihat hasil CT scan itu kita harus membandingkan dengan anatomi fisiologi yang ada pada otak itu secara normal. Paham Bapak Ibu? Paham? Paham, Pak. Paham nggak? Oke, sip. Ya, enaknya ya. Nah, ini Bu Endang ini udah pas dia meletakkan meletakkan HP-nya ini. Kalau tadi kan seolah-olah membelakangi, ya. Ya, Bu Endang. Oke, ini salah satu, ya, kecanggihan dari CT scan itu. Kita juga bisa melihat kerusakan pada pelvis, ya, Bapak Ibu. Ya, dengan computerized tomography scanning, kita bisa juga melihat bagaimana retak yang terjadi pada tulang, terutama ini pada wanita ini. Kalau pada pasien laki-laki ini biasanya aman, tetapi ingat ya, pada pelvis pada wanita ini biasanya rentan terjadi gangguan, ya, terutama keretakan, ya. Jadi kalau seandainya terjadi keretakan pada tulang pelvis itu bisa menggunakan CT scan, ya, Bapak Ibu. Ini ya contoh, ya, terjadi keretakan pada tulang pelvis. Nah, kita sudah mulai masuk, ya, ke bagian alat-alat kesehatan yang barangkali di tempat Bapak Ibu belum ada ini, ya. Ini biasanya baru ada apabila di rumah sakit itu ada penanganan radioterapi, Bapak Ibu, ya. Saya mulai dengan PET, ya. PET itu adalah positron emission tomography, Bapak Ibu, ya. Positron emission tomography itu sudah melakukan penggunaan zat radioaktif menggunakan atom berat namanya. Apa atom beratnya? Atom beratnya itu adalah positron itu. Positron itu singkatan, Bapak Ibu. Positron itu singkatan dari positif elektron, ya. Biasanya kalau kita sudah menggunakan ion-ion, maka biasanya dia terdiri dari dua hal. Ya, yang pertama adalah elektron, yang kedua adalah positif elektron. Ya, jadi elektron itu dia bermuatan negatif, maka positron itu bermuatan positif. Maka ketika dia bermuatan positif itu, dia sudah dikenal sebagai atom berat, ya. Artinya, efek yang ditimbulkan oleh alat ini sudah sangat berbahaya, Bapak Ibu, ya. Maka penggunaan alat ini sudah harus menggunakan presisi dan akurasi. Presisi dan akurasi itu artinya adalah presisi itu tepat, ya. Kalau kita mau menggunakan PET misalnya untuk kanker kosta namanya. Kanker kosta itu ada di dalam elang paru-paru, ya. Maka kita harus tepat, ya, mendefinisikan tempatnya di mana. Itu dinamakan dengan presisi. Kemudian dia juga harus mesti akurat, akurasi istilahnya. Dosis yang kita berikan ketika kita menggunakan PET ini sudah harus tepat, tidak boleh lebih, ya. Toleransi yang diberikan untuk PET ini biasanya kurang dari 5%. Tetapi biasanya, karena ini adalah penggunaan zat radioaktif,
itu disarankan sekecil mungkin. Ya, biasanya kalau kita menggunakan gamma knife itu tingkat toleransinya adalah 1,8%, seperti itu. Ya, tidak boleh melebihi itu. Ya, tujuannya apa? Agar zat jaringan di sekitarnya, kemudian organ etris di sekitarnya itu bisa terlindungi dari zat radioaktif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat bahwasanya PET ini sudah menggunakan sinar radioaktif, yaitu adalah positron. Di mana positron itu adalah positif elektron. Dan alatnya itu sangat besar Bapak Ibu ya. Biasanya kalau ada satu bagian di rumah sakit ya, biasanya ini tersimpan di bagian itu kemudian dengan tembok yang sangat tebal. Jadi ada ukuran tembok yang harus dipenuhi untuk menggunakan alat ini ya. Tujuannya apa? Karena alat ini sudah menggunakan zat radioaktif. Ingat ya, proteksi radiasi itu penting, terutama untuk tenaga-tenaga kesehatan yang terlibat di dalamnya. Ya, biasanya ada fisikawan medis di sana, ada dokter radioonkologis di sana, ada dokter radiologis di sana, ada keperawatan kritis di sana. Jadi kalau Bapak Ibu biasa di IGD, biasa di ICCU, ya itu masuk ke dalam tingkatan keperawatan kritis ya. Kalau saya bekerja sama di Siloam dan juga bekerja sama di Alexandra Hospital itu dengan critical nursing namanya ya, perawat kritis ya, perawat kritis ya. Artinya dia sudah terbiasa ya dengan bagian-bagian yang yang cekatan ya untuk melakukan suatu tindakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi alatnya ini besar Bapak Ibu, kemudian semua tubuh itu bisa masuk ke dalamnya, tergantung nanti bagian apa yang mau dicek ya. Saya contohkan ini di PET ini adalah tumor kosta. Tumor kosta ini Bapak Ibu, itu daerahnya itu sangat dalam ya, sangat deep ya. Dalam, kemudian biasanya ini di sana itu ada paru-paru di sana. Jadi paru-paru itu sudah menjadi OR namanya. OR itu singkatan daripada organ etris, organ yang berisiko terkena dampak dari sinar radioaktif. Ya, dia nggak boleh kena. Ya, jadi paru-paru itu nggak boleh kena. Kalau dia kena itu bisa berbahaya karena kita sudah menggunakan zat radioaktif. Apalagi yang digunakan adalah positron, positif elektron, sudah atom berat. Ya, dia tidak boleh kena. Kemudian di samping OR tadi, jaringan sehat di sekitarnya juga harus terlindungi. Apa yang ada di sana? Ada jantung. Jantung nggak boleh kena. Ya, ginjal juga nggak boleh kena. Ya, sehingga apa yang perlu dilakukan? Tingkat presisi dan tingkat akurasi itu harus dilakukan. Siapa yang melakukan? Biasanya tim fisikawan medis, ya, tim medical fisik. Tim fisikawan medis atau tim medical fisik itu biasanya akan melakukan yang dinamakan dengan TPS. Ya. TPS itu adalah Treatment Planning System. Treatment Planning System itu harus benar-benar dilakukan sebelum dilakukan ke pasien. Ya. Jadi sebelum tindakan itu dilakukan ke pasien, maka fisikawan medis sudah biasanya melakukan pada bagian-bagian tertentu ya. Kalau di radioterapi itu ada namanya TPS itu dalam bentuk nukleus namanya ya. Kalau di tempat saya itu nukleus. Jadi dia dibikin di sana sebelum diberikan langsung kepada pasien. Sama saja biasanya ya Bapak Ibu kalau kita mau melakukan tindakan-tindakan langsung ke pasien, biasanya di biomedik kita lakukan ke hewan coba. Tapi kalau di radioterapi bukan ke hewan coba, tapi kita lakukan pada TPS namanya, Treatment Planning System, yang biasanya dilakukan pada layar-layar monitor. Ya kalau di gamma knife itu namanya adalah Lexel Gamma Plan namanya, LGP Bapak Ibu ya, sebelum dilakukan kepada pasien. Jadi ada treatment-treatment yang dilakukan sebelum dilakukan kepada pasien. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang perlu diselamatkan di sini? Yang pertama adalah organ etris, itu paru-paru itu sendiri. Yang kedua adalah jaringan sehat di sekitarnya, jantung, kemudian juga ginjal. Ya, kalau ini terkena, efeknya fatal Bapak Ibu. Kita bertujuan untuk menghancurkan kanker, tetapi organ etris terkena dampak dari sinar radioaktif, tentu akan terjadi gangguan. Ginjalnya juga akan seperti itu. Jadi perlu orang yang betul-betul memahami tingkat presisi dan akurasi untuk melakukan tindakan-tindakan medis ya di dalam penggunaan radioterapi. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Pak, itu bisa disebut kemoterapi itu ya Pak, Belum. tindakan ini? Nah, ini berbeda Bapak Ibu ya. Jadi Beda. berbeda ya.
Jadi kemoterapi juga menggunakan zat radioaktif, tetapi biasanya kalau kemoterapi itu biasanya diinjeksikan atau diminumkan, ya seperti kita menggunakan ronsen tadi. Tetapi ini dilakukan dengan cara menyinari Bapak Ibu. Jadi ada alatnya nanti ya kalau di otak kita namakan alatnya itu adalah Lexel gamma knife ya, gamma knife itu disinari dari luar. Tindakan ini dinamakan dengan EBRT namanya Bu. EBRT itu adalah external beam radiotherapy. Jadi dia disinari dari luar. Jadi kalau tadi kemoterapi itu diminumkan atau diinjeksikan, tergantung nanti zat radioaktif apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Tindakan itu juga ada di dalam radioterapi. Maka tindakan itu dinamakan dengan EBRT. Jadi ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada EBRT, EBRT itu external beam radiotherapy, itu dengan cara menyinari dari luar. Yang kedua internal beam radiotherapy. Internal beam radiotherapy itu bahasa resminya di radioterapi dinamakan dengan brachytherapy. Brachytherapy itu menanam zat radioaktif dengan cara implan. Sama dengan IUD Bapak Ibu, ditanamkan di dalam vagina. Maka kalau kita menggunakan brachytherapy, zat radioaktif itu dalam bentuk seed ya. Seed itu seperti biji beras itu, tetapi dia diselubungi oleh logam tebal. Nah, itu yang ditanam di dalam kanker. Nah, jadi sistemnya implan ditanam di sana. Apa alatnya? Biasanya kalau untuk brachytherapy ini kita mengenal afterloading namanya Bapak Ibu. Afterloading ini nanti adalah cara untuk memasukkan ya zat radioaktif itu ke dalam tubuh pasien. Misalnya terjadi karsinoma mami Bapak Ibu. Maka dia ditembakkan dengan afterloading, tepat di sasarannya nanti dia akan tersimpan di sana. Kemudian saat waktu paruhnya berakhir, maka dia menghancurkan kanker sampai ke akar-akarnya. Jadi Bapak Ibu kalau kasus-kasus kemoterapi kadang-kadang ketika dia diinjeksikan atau ketika dia diminumkan ngefek ke tubuh. Misalnya ya, rambut yang ada dalam tubuhnya rontok, kemudian gennya berubah seperti itu. Tapi kalau penggunaan brachytherapy atau penggunaan EBRT, external beam radiotherapy, itu tidak ada efek sampingnya. Ya, dengan catatan apa? TPS dilakukan dengan presisi dan akurasi. Begitu Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Halo? Pak. Paham? Pak. Oke. Paham, Pak. Yang bertanya paham? Ini kayaknya kita harus bertemu nih Bapak Ibu ya. Karena gini ya, Bapak Ibu biasanya ini bekerjanya di rumah sakit ya. Bapak Ibu harus paham ya dengan apa yang saya sampaikan hari ini ya. Karena saya memberikan ilmu-ilmu ya dengan teknologi terkini ya yang ada di rumah sakit ya. Bu Ilva, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Ya Allah. Bu Endang, Bu Endang, ada Bu Endang yang mau ditanyakan Bu Endang? Hmm, Enggak, Pak. enggak juga. Pak, Ya, ada lagi. eh, Silakan. Bu Dewi ya. Pak, kalau MRI tadi kan Bapak bilang tidak menggunakan radiasi atau tidak berbahaya pada pasien. Bagaimana dengan CT scan, Pak? Karena Ah, saya sering dengar para dokter ngomong sama pasiennya kan radiasinya kita kumpulkan dari tubuh 42 tahun, Bu. Jadi untuk betul, CT scan tuh betul, sangat rentan. betul Ibu. Jadi berbeda ya. Tadi saya hanya mengatakan MRI. Satu lagi ada nanti yang tidak berbahaya, USG ya. Tapi CT scan berbeda dengan MRI. CT scan memang ada radiasinya Bapak Ibu. Makanya tadi saya suruh Ibu lihat gambar apa sih yang ada di background saya ini. Ini adalah CT scan ya. CT scan itu memang berbahaya Ibu, tetapi akumulasi ya. Jadi kalau misalnya terpapar kita hari ini menggunakan CT scan, misalnya kita melakukan uji ya, misalnya melihat apa itu, tapi dia sangat kecil ya. Tapi dia akan berakumulasi, kan nggak mungkin juga ya, kecuali kita bekerja di ruang CT scan ya. Tapi kalau kita pasien biasanya kan kita satu kali terpapar kemudian tidak lagi terpapar dengan itu kan aman. Kecuali yang bekerja di CT scan. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya bekerja di ruang itu ya kita perlu ada proteksi radiasi.
Jangankan di CT scan Bapak Ibu, di ruang ronsen pun juga harus kita lakukan proteksi radiasi. Jadi jangan mentang-mentang Bapak Ibu ya. Pasien ya apa sajalah tanpa menggunakan baju proteksi radiasi. Itu berbahaya sebenarnya. Hari itu memang nggak terasa ya. Tetapi bisa saja nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang efeknya ada ya kalau kita tidak menggunakan baju proteksi radiasi. Jadi paling aman itu Bu ketika kita menjadi perawat, misalnya membawa pasien ke ruang radiasi itu atau radiologi itu ya tinggalkan saja. Kan nggak perlu Ibu dampingi kan? Karena di sana sudah ada petugas lagi yang lain kan? Nah, jadi nggak perlu Ibu ada di sana Iya, ya. Pak. Setelah Ibu bawa pasiennya ke sana ya keluar saja. Karena ingat ya, sekecil apapun ya, radiasi yang terjadi pada tubuh itu efeknya memang bukan hari itu, tetapi lama-kelamaan itu akan ada efek. Saya pernah mendapatkan pasien Bapak Ibu, dia nggak pernah makan plastik. Ya, dia nggak pernah makan plastik. Ya, tetapi ternyata dalam di dalam lambungnya tiba-tiba ada plastik. Nah, jadi cari-cari demi cari ternyata dia sering di ronsen. Ya, ingat ya, salah satu efeknya apa? Terjadi polyester di sana. Ya, terjadi ya peningkatan polyester sehingga terjadi munculnya plastik. Padahal dia nggak makan plastik. Ya, nah itu adalah salah satu efek dari radiasi. Jadi ingat ya, Bu ya, kita perawat, kita perlu menjaga tubuh kita juga dari efek dari radiasi. Ya boleh nggak apa-apa kita temani pasien, tapi Ibu gunakan baju proteksi radiasi. Kalau tidak ingin ya terkena apa-apa, ya dampaknya ya tinggalkan saja. Nanti setelah selesai melakukan ronsen, mungkin barangkali baru kita terlibat dengan pasien tersebut. Paham ya, Bu Dewi? Paham, Pak? Oke. Any question? Ada lagi pertanyaan? Ada. Tidak ada lagi, Wilfa. Ini saya salut saya ini ya, menerima saja. Oke ya, lanjut ya. Nah ini barangkali hal yang biasa Bapak Ibu temukan ya, EKG ya baik itu pada janin atau pada pasien itu sendiri yaitu efeknya adalah untuk pengukuran kelistrikan di jantung ya, baik itu pada janin maupun pada tubuh. Kemudian EMG juga kelistrikan pada otot ya. M ini adalah miografi ya. Kalau sudah berbicara miografi berarti dia pasti berbicara pada jaringan otot. Ini saya cepatkan saja ya Bu ya. Pada kata kuncinya dia sudah menggunakan sinar grafik sinusoidal. Grafik sinusoidal itu ada bukit, ada lembah ya. Ketika dia dirapatkan maka gambarnya seperti tadi. Kemudian ada lagi yang EEG namanya ini. EEG itu adalah elektroensefalografi. Ini mungkin ada di tempat Bapak Ibu ini ya. Dia bertujuan untuk pengukuran kelistrikan pada jaringan otak ya. Nah, ini misalnya ada gangguan-gangguan di otak, nah itu bisa kita terapi menggunakan EEG ini ya. Kalau saya waktu di lab di ITB ini banyak ini Bapak Ibu ya. Terutama dilakukan untuk riset ya, untuk melihat seberapa kemampuan otak untuk menyimpan suatu memori itu bisa digunakan EEG ini. Elektroensefalografi. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya bagian-bagian yang sudah biasa mungkin barangkali Ibu lihat saya tidak sampaikan dengan panjang ya. Nah, ada lagi ERG. ERG itu retinografi ya. Jadi pengukuran kelistrikan pada jaringan retina. Ya, gambarnya sama. Kemudian ada ophthalmoskopi. Dia melihat bagian dalam mata. Ini bukan untuk miop dan presbiop ya, atau untuk hipermetrop ya, tapi untuk melihat ada nggak kelainan pada mata. Itu kita menggunakan ophthalmoskopi. Paham, Bu Ilva? Saya ragu ini, Bu Ilva ini paham atau bengong ini ya. Oke. Tapi saya rasa Untuk paham. saat ini paham, Pak. Paham ya. Nanti setelah mata kuliah ini selesai, Ibu lupa semua itu ya, Bu ya. Oke. Ini lagi ada yang dinamakan dengan otoskopi. Ya, otoskopi itu adalah melihat bagian dalam telinga. Ini selalu ini kita sampaikan ke pasien kita ya Bapak Ibu ya. Silahkan lakukan pengecekan kesehatan itu minimal berapa kali Bu Dewi? 6 bulan. 6 bulan, Pak. Per 6 bulan. Ini perawat selalu menyampaikan ini. Pertanyaan ini saya ingin tanyakan ke perawat ini. Ibu ada melakukan pengecekan itu 1 kali 6 bulan? Paling bila ada Jarang. keluhan aja, Pak. Nah ini bahayanya kita ya Bu ya. Ini nakes aja ya, perawat aja bilang langsung seperti ini ya kalau ada keluhan. Padahal Ibu untuk telinga ini juga kita harus lakukan minimal 1 kali 6 bulan.
Pertanyaan saya ke Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu cek ini? Nggak ada ya? Keluhan nggak ada ya? Bu Ilva pernah, Bu Ilva? Enggak, Pak. Nah, ya udah ya. Ya ini merupakan dosa kita bersama ini Bapak Ibu ya. Oke Ibu ya, kalau Ibu tidak pernah cek maka akan seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah terjadi ya, membeku ya di dalam telinga itu. Jadi kalau mau membongkarnya itu tidak bisa dibongkar secara paksa. Itu kita harus melunakkannya. Biasanya kita pakai obat tetes ya Bapak Ibu ya. Bu Dewi pernah pakai obat tetes nggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Karena kan itu tuh ada terbagi juga dua juga, Pak, yang keras yang benar. Ya udah ya. Ya udahlah jangan dibahas terlalu dalam ya Bu ya karena dosa kita bersama ini ya. Kemudian ini Bu, USG. Nah, ini tadi ya, ini adalah juga merupakan salah satu alat yang ya saya bilang ini tanpa efek samping Bapak Ibu ya, sama dengan MRI tadi ya, USG. Kalau USG ini ya, kalau di sini pada umumnya untuk fungsi diagnosis. Padahal USG ini juga bisa dilakukan untuk terapi Bapak Ibu, terutama untuk terapi batu kemih ya, itu bisa dilakukan USG ini. Ya, kami pernah melakukan ini waktu di lab ya Bu ya, di ITB kemarin. Itu USG ini bisa dilakukan. Jadi apa itu USG? Dia penggunaan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi organ dalam tubuh. Saya sampaikan sedikit ke Bapak Ibu ya, supaya tahu ya USG itu dari mana dasarnya. USG itu dibentuk oleh para ilmuwan ya, terutama di ilmuwan fisika medis itu adalah ketika dia melihat kelelawar Bapak Ibu ya. Kelelawar Bapak Ibu tahu ya, keluarnya di malam hari. Ibu, ketika kita keluar di malam hari, baik hewan maupun manusia pasti dia tidak bisa melihat karena tidak ada cahaya. Maka kelelawar itu mengeluarkan suara untuk mendapatkan mangsanya. Ketika dia keluarkan suaranya, ingat kelelawar itu menggunakan bunyinya ultrasonik, Bapak Ibu. Bunyi itu terbagi tiga sebenarnya. Ada bunyi infrasonik, ada bunyi sonik, ada bunyi ultrasonik. Infrasonik itu adalah bunyi yang tidak mampu didengar oleh manusia, tetapi mampu didengar oleh para hewan, Bapak Ibu. Jadi ketika hewan misalnya di hutan seperti itu, ketika mau terjadi longsor, mau terjadi galodo, maka dia tahu, Bu. Maka hewan itu keluar. Atau janganlah hewan, nah, ikan di laut, ketika akan terjadi bencana, itu dia tahu, Bu, maka ikan itu keluar. Maka ketika terjadi tsunami di Aceh itu, para ikan itu keluar, Bapak Ibu. Kita yang nggak tahu ilmunya, malah nangkap ikan. Padahal ikan itu memberikan kode kepada kita, jangan dekat-dekat pantai, harus lari dari pantai. Kita nyari ikan ketika tsunami mau terjadi, maka terjadilah tsunami. Ya, sama, Bu. Longsor, galodo yang ada di hutan itu, maka para hewan itu karena dia tahu, dia bisa mendengar, maka dia keluar dari hutan. Ya, ketika sudah keluar dari hutan harusnya kita tahu maka akan terjadi bencana, maka terjadi longsor, galodo dan lain sebagainya. Atau jangan itu Bu, Ibu pernah nggak lihat ayam? Bu Dewi pernah lihat ayam? Pernah. Nah, pernah nggak lihat ayam tiba-tiba dia nggak naik ke atas saja, dia melihat ke atas gitu, dia diam lihat ke atas. Pernah nggak? Enggak pernah. Diam, nggak pernah perhatikan ayam ya Bu Dewi ya. Enggak Jadi pernah. ketika Perhatikan dia lihat ayam. ke atas itu Bu ya, Bapak Ibu ya, sebenarnya kita harus paham itu. Dia mendengarkan azab kubur ayam itu. Ya, azab kubur itu adalah bunyinya infrasonik, Bapak Ibu. Kita nggak bisa dengar, tetapi hewan seperti ayam itu bisa dengar, ya, karena dia mempunyai ya diberikan kuasa oleh Tuhan, oleh Allah untuk bisa mendengarkan azab kubur. Coba kalau kita bisa mendengarkan azab kubur, kita insaf semua itu, kita sadar semua tuh, ya. Maka ketika ayam itu melihat ke atas, Bapak Ibu, dia mendengarkan azab kubur. Dia mau bilang ke kita sebenarnya, tapi kita nggak bisa berkomunikasi dengannya. Ya, dia tiba-tiba diam, kemudian lama dia lihat ke atas, itu dia mendengarkan azab kubur. Yang bisa mendengarnya hanya hewan. Sama juga Ibu, kalau kita itu bisa mendengar bunyinya sonik namanya. Jadi dari 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz itu bisa kita dengar, ya. Ketika kita bisa mendengar bunyi dalam range sonik itu, nah, itu hewan-hewan lain pun juga bisa mendengar, seperti anjing dan lain sebagainya itu bisa dengar. Tetapi ada satu lagi zona yang kita juga tidak bisa mendengar, itu adalah ultrasonik. Ini khusus hewannya, Ibu. Satu-satunya yang bisa dengar hanya kelelawar. Ya, dia bisa memberikan bunyi ultrasonik dan juga dia bisa mendengar bunyi ultrasonik. Maka dari mempelajari kelelawar ini, ya para ahli fisikawan medis itu mampu menciptakan alat USG ini, Bapak Ibu. Ya, jadi dia ciptakan alat USG ini dengan konsep ultrasonik. Jadi
Kelelawar itu memangsa tidak melihat. Dia tidak hanya mengeluarkan suaranya. Maka suaranya itu sampai ke mangsanya, kemudian mangsanya itu ya suara itu dipantulkan kembali kepadanya. Jadi kalau transducer ini Bu, ya konsepnya, dia ditempel di sini kemudian digerakkan. Itu resonansinya memantul ke janin, ya. Kemudian dari janin itu memantul lagi ke dia. Itu sama dengan kelelawar, ya. Kelelawar itu memangsa makannya itu dia keluarkan suaranya sampai ke mangsanya. Kemudian suara itu dipantulkan kembali kepadanya. Maka kelelawar mengetahui di mana mangsanya itu berada. Sama dengan ini, ya. Nah, itu konsep yang ada di dalam USG. Nah, begitulah sebenarnya USG itu mampu diciptakan oleh para ahli di fisikawan medis, ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Maka hasilnya itu bisa dilihat seperti ini. Bagaimana dia ditampilkan seperti ini, Bu? Ketika transducer itu diletakkan, maka dia membentuk titik. Ya. Kemudian ketika dia digerakkan, maka dia mampu membentuk bagian-bagian yang ada di dalam tubuh. Ya, ini liver misalnya, seperti itu. Paham, Bu Dewi? Kalau Bu Endang, ya kalau Bu Endang saya rasa sudah bekerja ini ya, maka kameranya off ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silahkan. Ini saya selalu memanggil ini ya Bu ya. Bu Ilva, ada pertanyaan mungkin? Pak Dedi lah saya tanya lagi. Pak Dedi ada yang mau ditanyakan Pak Dedi? Jangan langsung paham Pak Dedi. Coba Ya, bertanya. Pak. Ayo, silakan Pak Dedi. Ada yang mau ditanyakan? Jangan langsung paham. Kalau paham aja kan saya satu arah itu, ya. Enaknya belajar itu diskusi, Pak Dedi, ya. Jadi mana tahu ya, nggak seperti itu akan bisa kita berdiskusi. Bu Rismawati mungkin juga ada yang mau ditanyakan, mungkin silakan. Enggak, Pak. Enggak. Pak Ari. Ada Pak Ari, nggak ada Pak Ari ya? ada Pak. Ada. Kalau Bu Endang ini kayaknya udah mau bertanya ini, udah pas kayak mahasiswa ini, duduknya udah pakai meja ini. Silakan ada yang mau ditanyakan Bu Endang? Nah, ini ketawa aja Bu Endang ini harus gimana ini? Tadi ke Aduh. Prakim, Pak, Iya, kita percaya ke aja lah. pasien. Iya. Ah, ya. Bu Lucy. Bu Lucy lah bertanya lagi ya. Silakan Bu Lucy. Apa pertanyaannya Bu Lucy? Seperti kalau ada itu dokter kami itu Pak, kalau USG sekitaran lutut itu apa bisa dibaca tuh Pak? Wih, sekitar lutut. Sebenarnya bisa-bisa saja Bu Ibu. Tapi harusnya mungkin ada indikasi, ada gangguan mungkin barangkali ya. Kalau ada gangguan bisa Bu. Keluhannya nyeri di bagian lutut gitu nah Pak. Gak cocok dengan USG Bapak Ibu ya. Biasanya Iya, USG ini bagian yang ada rongga Bapak Ibu ya. Kalau kandung kemih ada rongga Bu, bisa dilihat ya. Tapi kalau lutut itu nggak tahu ya. Kalau lututnya kropos ya ada lubangnya mungkin bisa ya Bu ya. Tapi kayaknya dipaksakan ya. Bagusnya kalau untuk lutut itu ronsen Bapak Ibu ya. Ronsen ya. Atau yang CT scan ya. Tapi kalau untuk lutut gunakan WC bisa saja sebenarnya. Karena dia bisa juga melihat bagian dalam tubuh ya. Mungkin saja ada masalah rongga atau apa di lututnya, maka dokternya menggunakan itu. Jangankan itu Bu, USG untuk tangan aja bisa sebenarnya Bu, ya. Tapi untuk apa kita lakukan itu, ya? Jadi segala sesuatu itu dilakukan harus ada indikasi terlebih dahulu, ya, baru bisa kita lakukan. Ya, tapi baguslah ya pertanyaannya Bu Lucy ini, karena dokternya melakukan ya Bu Lucy ya. Iya Pak, jadi kami jadi tanda tanya Pak. Ya mungkin dia lagi riset Bu Lucy ya. Ada, Pak. Nah, ada ya? Emang mungkin ada. Ada, Pak. Ada ya? Mungkin. Ada. Dokter kami sama soalnya Pak. Oh iya, mungkin lagi riset mungkin dokternya Ibu ya, lagi riset mungkin ya. Itu pasiennya ada apa sih Bu? Kok jadi saya jadi aneh gitu ya? Karena nggak ada rongga loh di sana di lutut. Ya. Iya,
USG, Pak. Ya, USG itu kan sebenarnya bisa saja, Bu. USG di pipi juga kelihatan di bagian rongga mulut ya bisa sih, ya di kening juga bisa. Tapi untuk apa gitu ya? Kecuali ada indikasi-indikasi tertentu ya Oh, yang iya. sudah diklaim sama dokter ya itu baru bisa dilakukan. Ingat ya, Bu ya, USG itu melihat bagian dalam tubuh ya menggunakan apa namanya? Sebenarnya resonansi, Bu ya. Ultrasonik itu dia menggunakan resonansi ya. Tapi ingat ya, USG ini memang bisa dikatakan tanpa ada efek samping ya. Dia nggak ada efek samping. Paling kalau ditaruh lama-lama ya, itu bisa menimbulkan panas. Itu saja ya. Itu bisa menimbulkan panas. Oke, nah ini mungkin barangkali ya, Bu ya. Kenapa saya bilang tadi ada rongga? Kalau ibu hamil di rahimnya ada rongga ya, ibu-ibu. Jadi ada yang tertaruh di sini ya. Ini misalnya 2D ya. Nah, contohnya ini kaki ya, ini 2D, ini yang sudah 3D misalnya ya. Sehingga kalau kita lihat itu ketika ada rongga, ada sesuatu di dalam tubuh, itu baru kita bisa melakukan pengecekan menggunakan USG ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau di lutut, kalau lututnya ada rongga ya mungkin bisa dilihat juga ya. Oke. Mungkin ada pin mungkin barangkali ya, pasca kecelakaan mungkin mau lihat posisi pinnya masih sama atau tidak mungkin ya. Dilakukan USG. Bisa saja sih, bisa. Yang membedakan warna USG itu apa, Pak? Oke, nah ini Yang pertanyaannya yang bagus. membedakan warna Ya, USG itu apakah 2 oke. dimensi, 3 dimensi, apa 4 dimensi? Iya, betul. Jadi begini Bapak Ibu, ya ketika kita menggunakan misalnya USG lama ya, 2D, itu dulu teknologi computerized-nya masih minim ya, sehingga yang ditampilkan oleh alat USG 2 dimensi itu baru seperti ini Bapak Ibu. Ya. Tapi sekarang dengan adanya USG 3D atau bahkan sekarang ada 4D, itu sekarang dia sudah bisa menampilkan selayaknya sebagaimana keadaan di dalam tubuh, di dalam rahim. Ya, jadi sebenarnya computerized-nya, ya. Jadi apa namanya? Penggunaan teknologi. Jadi dia 2 dimensi, dia 3 dimensi. Mungkin barangkali saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu. 2 dimensi itu sebenarnya kalau kita buat kartesian, kartesian itu X dan Y, Bu Dewi. Ya. Jadi X dan Y dia hanya menampilkan penampang bidang namanya. Ketika dia 3 dimensi, ada X, ada Y, ada Z. Dia sudah menampilkan ruang atau volume. Kalau dia sudah 4 dimensi, dia menambahkan satu ada waktu. Jadi ketika kita membuat record terhadap suatu gambar, di samping dia ada X, ada Y, ada Z, ada waktunya kapan. Makanya kalau di USG 4D itu, Bapak Ibu, dia sudah menampilkan satu lagi, dia diambil pada jam berapa, menit berapa, detik keberapa. Sehingga kalau kita kumpulkan informasinya, dia merupakan informasi yang utuh terhadap hasil daripada USG tersebut. Maka dia sudah bisa menampilkan warna pada alat itu. Ya, jadi kalau luarannya dia sudah tidak lagi hitam putih, tapi juga sudah menampilkan warna. Itu ya perkembangan USG. Pantesan mahal ya, Pak. Gimana Ibu? Pantesan harganya mahal. Iya, Pantesan pantesan mahal. harganya mahal ya, pantesan harganya. Oke. Ya, harganya janganlah disebut, Bu. Kita kan kuliah ini. Oke ya, jadi tampilannya sudah seperti bagaimana dalam tubuh ya. Kalau dulu Bapak Ibu ya, masih bisa orang bertengkar ini. Oh, anaknya botak, suaminya nggak botak. Masih bisa. Kalau sekarang udah kelihatan Bu, rambutnya pun juga sudah bisa terlihat dari USG 4 dimensi itu. Tidak ketahuan, oh, iya anak dan mah. Bapak Ibu bisa ya bahasa Minang? Bisa, Pak. Bisa, Bu. Lanjut ya, NST atau non-stress test. Non-stress test itu biasa ada 3 nama ini. Kalau saya lebih cenderung menamakannya external fetal monitor karena dia berfungsi untuk mengukur fetal heart rate dan kontraksi uterus. Ini digunakan untuk ibu hamil ya, untuk melihat adekuat untuk melahirkan ya. Jadi apa yang ada di sini ya, kata kuncinya ada 2 transducer yang kita gunakan untuk mendeteksi, yang pertama untuk janin, yang kedua untuk rahim ibu ya. Jadi apakah dia mampu berkontraksi dengan baik nanti ketika mau melahirkan secara normal ya, partusnya normal atau
Kalau seandainya dia tidak bisa melakukan adekuat untuk melakukan persalinan normal, maka tindakan SC dilakukan. Jadi ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan dokter untuk memastikan apakah bisa dilahirkan secara normal atau harus digunakan teknik lain, misal SC ya atau seksial sesar. Oke, kalau seandainya dia tidak bisa dilahirkan secara normal ya, maka biasanya dilakukan tindakan-tindakan ini ya, diantaranya ada pentos ya atau vakum ya. Atau bisa juga kita melakukan yang kedua itu adalah forceps ya. Forceps itu membuat lubang yang lebih besar untuk melahirkan, atau kita menariknya ya, itu menggunakan vakum. Jadi ini tindakan-tindakan yang biasa tapi harus dilakukan oleh dokter ya. Tidak nggak boleh lagi melakukan ini ya. Ini harus dilakukan oleh dokter. Oke, selanjutnya elektroshock ya atau ECT. Elektroshock ini adalah terapi shock listrik untuk aktivitas otak ya, biasanya untuk pasien dengan gangguan jiwa. Ya, kalau pasien dengan gangguan jiwa kita gunakan elektroshock ini sehat dia Bapak Ibu. Tapi kalau pasien yang pura-pura sakit jiwa, kita gunakan ini encos semuanya ya Bapak Ibu. Jadi betul-betul sakit jiwa dia ya. Kalau pasien sakit jiwa kita gunakan ini bisa tersambung kembali ya. Sel-selnya. Tetapi kalau pasien sehat dilakukan elektroshock, sekarang itu kan banyak ya Bapak Ibu ya, yang pura-pura sakit ya, jiwa. Pura-pura jalan sendiri. Kalau dibawa ke rumah sakit jiwa itu Bu, digunakan ini, itu betul-betul sakit jiwa ya. Ya, betul-betul sakit jiwa dia ya. Ya, tapi kalau orang sakit jiwa digunakan ini sembuh dia. Ya, makanya kalaulah seandainya ya orang di jalanan itu mau dibawa ke rumah sakit jiwa, cepat sembuhnya Bapak Ibu. Kalau kita Biasanya gunakan pasien jiwa, Pak, ya, kalau udah di SCT ini trauma deh, Pak. ya betul. Karena memang apa ya? Ya berarti dia udah sembuh tuh Pak Ari. Dia udah sembuh itu. Ya. Ya, soalnya saya kebetulan kan sekarang dinas di jiwa nih, Pak. Ya. Kalau sudah dikasih ini trauma ya, betul sih. Trauma dia nggak mau dia lagi, Pak. Iya, kan sembuh berarti Pak Ari ya. Iya, Pak. Cuman memori-memorinya itu lupa dia, Pak. Ya pasti ya, karena ini sentrumanya dahsyat ini Pak Ari. Kalau kita menggunakan elektroshock ini, sentrum apa itu ya bisa menghilangkan. Tetapi sebenarnya untuk memunculkan kembali memori-memori yang hilang itu nggak terlalu sulit sebenarnya ya. Banyak teknik yang kita gunakan untuk mengembalikan memori gitu ya. Tapi yang penting kan sakit jiwanya hilang ya, normal kembali. Pernah nggak Pak Ari ada pasien yang sehat sebenarnya yang menggunakan elektroshock ini? Kebetulan SCT nggak ada di Solo, Pak. Kalau SCT kan dioper ke Padang, Pak. Oh iya betul, di rumah sakit Gadut ya. Gadut sama M Jamil, Pak. Jamil satu lagi ya. Oke. Oh ya, seperti itulah ya. Ini ada langsung dari Pak Ari ini ya. Memang di Solo di mana Pak Ari? Di M Natsir saya, Pak. Oh, Natsir. Oke. Itu ini CT tadi, ini audiometri, itu pemeriksaan fungsi pendengaran dengan menggunakan audiometer ya. Ini terakhir di radioterapi. Saya stop dulu di sini. Saya coba apa yang terlihat sekarang Bapak Ibu? Indonesia is the largest archipelago in the world. Halo Bapak Ibu. Indonesia is the largest archipelago in the world, found in the heart of Southeast Asia. Its unique geographic location provides Indonesia with an abundant source of natural resources, making this country a major contender in many fields, including health. Several years ago, the availability of advanced medical equipment in Indonesia was not as broad as it is today. The only form of treatment available for patients with brain disorders was conventional brain surgery or lobotomy. Now, Gamma Knife Radiosurgery is available in Indonesia. Gamma Knife Center Indonesia, or GKCI, is functioning at Siloam Hospital, Sleepy Village, Tangerang since 2012. Gamma Knife Center Indonesia, Siloam Hospital, Sleepy Village is the first perfection-based radiosurgery program in Southeast Asia and the only one in Indonesia to provide Gamma Knife Radiosurgery for patients. Gamma Knife is the latest standard in non-invasive radiation surgery for brain tumors, functional disorders, and artery venous malformations. With the presence of Gamma Knife Center Indonesia,
It is likely to establish Indonesia as a major healthcare destination for patients with brain disorders in desperate needs of gamma knife radiosurgery treatment, especially in Southeast Asia and surrounding regions. Gamma knife reflection is the latest generation of stereotactic radiation surgery, utilizing a high level of accuracy with no discomfort and protections against radiations to normal brain cells for all patients. Gamma knife perfection is the first gamma knife unit in Indonesia and Southeast Asia. In gamma knife radiosurgery, over 190 narrow beams of radiations are focused on the targeted tumor or other brain deformation. Hence, the quantity of radiation beam passed through the normal brain cells is much lower, yet has a high enough dose of radiations on the target location where all of the directed beams are focused on. The accuracy of gamma knife radiosurgery is in sub-millimeters, so it does not damage the surrounding uninfected cells and in some rare cases only causes minor side effects, compared to conventional radiation treatments or conventional surgery. This is assured by a multidisciplinary treatment approach comprises clinicians and clinical scientists. Gamma knife therapy can generally be done in one day. There is no need for inpatient care, no anesthesia, no ventilators, and no scars, which are usually associated with conventional surgery. It can be said that gamma knife radiosurgery is bloodless surgery. The first step of the procedure is preparation. In this procedure, patients are attached to a frame for their head. This is for stereotactic localization as well as to prevent the head from moving when undergoing the procedure. The following process is stereotactic imaging. This process is where a team of doctors determine the size, position, and shape of the target that needs to be treated. The following procedure is delineating a tumor or target by a neurosurgeon and those planning by a medical physics specialist. The final treatment plan will be reviewed by a team of neurosurgeons, radiation oncologists, and medical physicists. When a schedule for radiosurgery has been decided, the process can then be executed. When the treatment is complete, patient could go back to their home on the same day, but the patient's condition is regularly checked for the next few months to ensure there is no remissions. Gamma knife radiosurgery pertains to quality assurance, where each process requires systematic planning to ensure the gamma knife procedure corresponds to the patient's need, so that they are content with the level of treatment received and retaining the quality of the whole procedure. Gamma knife radiosurgery can also be conducted without the use of the frame, which is referred to as frameless radiosurgery. This is generally done if the size of the tumor is relatively large or close to a very sensitive critical structure. Gamma Knife Center is the only center in Southeast Asia and broad experience of treating large tumors with frameless radiosurgery in multiple fraction. Gamma Knife itu suatu alat yang dedicated khusus untuk brain. Suatu penyakit tertentu, misalnya suatu penyakit tumor jinak otak yang kecil volumenya dan letaknya, namanya dalam istilah Inggris itu deep seated, istilah di dalam. Dalam sekali artinya kalau kita membuka dengan operasi tradisional maka akan banyak sekali ruginya, otak yang normal dan menimbulkan kerusakan. Maka pada kelainan seperti itu, gamma knife jadi sumber, jadi suatu prosedur yang utama. Ini yang disebut dengan minimal invasive radiosurgery. For example, Miss Vera Dewi, age 45, this mother of 3 children underwent gamma knife radiosurgery in September 2013 to treat meningioma that she had been diagnosed with. Before undergoing gamma knife radiotherapy, the size of the tumor in Miss Vera Dewi's brains was 1.22 cc, and a year after undergoing radiotherapy, the tumor only shrank to 1.08 cc. Gamma knife radiosurgery is different from other tumor therapies. The process is fast, accurate, and leaves no scars on the head like conventional surgery. A day after undergoing radiosurgery, Miss Vera Dewi was able to go back to her daily routine, like playing table tennis with her children and even continue with her hobby of sewing. Saya bersyukur bisa mencoba teknologi gamma knife itu. Jadi saya merasa mempunyai harapan untuk sembuh
dan bisa melaksanakan aktivitas saya seperti biasa. Saya masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan bermain pingpong bersama anak saya. Gamma Knife Center Indonesia, Center of Excellence in Radio Surgery. Office located at Siloam Hospital, Slipo Village. For more information, please contact 021 546 0055, extension 2421 or 2422. Cell phone 0812-951-00080 or email info@gammaknifeindonesia.com. Can also visit the website www.gammaknifeindonesia.com. The first perfection-based stereotactic radiosurgeries program in Southeast Asia. Bisa disimak ya, Bapak Ibu, video tadi? Bisa, Pak. Bisa, oke. Jadi saya mau bercerita ya di bagian terakhir tadi itu adalah tentang ini ya, tentang radioterapi ya. Jadi saya sudah perlihatkan ke Bapak Ibu ya. Salah satu yang terkini ya, yang di dalam radioterapi itu ya, kalau di sini dikatakan bahwasanya instrumen yang kita gunakan itu adalah terapi menggunakan sinar radioaktif ya, umumnya untuk destruktif kanker ya, untuk kanker. Oke, yang menjadi pertanyaan saya ke Bapak Ibu ya, kira-kira menurut Bapak Ibu dari video yang Bapak Ibu dengarkan tadi, bagaimana cara penanganan kanker ya, terutama itu brain cancer ya, atau kanker otak, menurut Bapak Ibu? Coba saya ingin mendengar dulu dari Bapak Ibu. Silakan. Pengobatan tumor tanpa tindakan, Kak, kayaknya, Pak. Tanpa tindakan. Pengobatan tanpa tindakan pembedahan. Biasanya kan kalau tumor otak dibuka apa ya kan, Pak? Kalau gamma knife itu tanpa tindakan katanya, Pak. Tanpa pembedahan. Tanpa pembedahan yang dilakukan secara konvensional ya. Pembedahannya ada Ibu, tapi yang pembedahannya dinamakan dengan radiosurgery namanya ya. Pembedahan menggunakan radioaktif ya, radiosurgery. Jadi bedahnya sama. Dia gamma knife-nya kan pisau juga Ibu, tapi pisaunya itu tidak pisau konvensional. Sebentar Ibu ya, saya mau colokin laptop ini, ternyata baterainya habis. Bentar. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat tadi video yang ada, ya, kalau kita lihat video tadi, seperti yang Bu Dewi bilang tadi, dia melakukan pembedahan sama sebenarnya, tetapi pembedahan yang dilakukan tidak pembedahan secara konvensional. Pembedahannya itu padahal ya, seperti yang dikatakan tadi, pembedahannya itu dalam ya. Jadi misalnya ada tumor di otak itu Bu, kalau kita lihat tekstur atau morfologi otak itu sangat halus ya Bu ya. Sangat halus, sangat tipis, kemudian keadaan di dalam otak juga sangat dalam ya. Kalau seandainya ini kita berandai-andai, kalau kita lakukan pembedahan, membuka apa namanya, batok kepala kita ini, tempurung kepala ya, itu kebanyakan risikonya itu sangat fatal ya. Sembuhnya itu ya persentasenya sangat kecil ya. Banyak ya yang dibuka batok kepalanya atau tempurung kepalanya bukan tambah sehat ya, kebanyakan juga tambah parah ya. Karena yang dibuka itu ya dia terdiri dari neuron-neuron yang sangat tipis, sangat halus, kemudian rentan terjadi kerusakan. Makanya Bapak Ibu, salah satu tindakan yang mungkin bisa dilakukan itu adalah menggunakan gamma knife ya, seperti yang saya sudah tayangkan videonya tadi. Tadi Ibu tadi ya, salah satu pasien tadi itu mampu mengurangi ya lesi atau katakanlah ukuran atau size ukuran kanker di meningomanya mulai dari 1,02 menjadi
0,08 tadi, artinya berkurang, ya, berkurang. Itu saat tindakan Bapak Ibu, ya. Nanti efeknya juga akan berlangsung lama, ya. Satu lagi, ya, kelebihan dari Gamma Knife Perfection ini, pasiennya tidak perlu dilakukan rawat inap, ya. Jadi setelah dilakukan tindakan, pada hari itu juga pasien bisa langsung pulang, ya. Saya waktu saat berada di Siloam, Bapak Ibu, salah satu pasien saya itu adalah dokter umum, ya. Kebetulan dia perempuan waktu itu, terkena meningoma juga, ya, kanker di apanya yang sudah apa. Nah, itu dilakukan tindakan ini, ya. Saat itu juga dokter itu pulang kembali, ya. Jadi observasi yang dilakukan tidak harus hari itu, ya. Dia 6 jam setelah dilakukan tindakan itu biasanya akan ada efeknya, misalnya pengurangan. Nanti 1 bulannya lagi dicek lagi. Jadi dia datang lagi untuk melakukan pengecekan saja. Dia bisa saja menggunakan nanti MRI atau juga bisa menggunakan CT scan, tergantung nanti tindakan apa yang akan dilakukan untuk melihat seberapa besar ukuran kanker yang ada di ya, atau brain cancer, ya. Seperti itu. Jadi kelebihan-kelebihan ini, ya, mungkin kita sebagai perawat itu bisa disampaikan kepada kolega, ya, kepada pasien nanti, ya, kalau seandainya. Tapi tetap, ya, pasiennya itu memiliki cukup uang, ya. Karena kalau sudah menggunakan radioaktif itu Bapak Ibu, itu tindakannya sudah apa namanya? Ya, jangankan Gamma Knife, ya. Mungkin untuk MRI saja atau untuk CT scan saja kalau kita bandingkan dengan ronsen itu nominal uangnya sudah sangat besar, ya. Tapi kalau di CT scan itu masih bisa BPJS kan Bapak Ibu, ya? Bisa, Pak. Saya. Tapi kalau sudah MRI juga bisa. MRI masih bisa, ya. Tapi kalau sudah bermain dengan ini, Cuman terjadwal. iya, Gamma Knife, Bisa, ya, cuman terjadwal gitu, Pak. terjadwal, ya. Tapi yang penting kan bisa, ya. Itu masih aman. Tapi kalau seandainya kita sudah menggunakan Gamma Knife itu, mohon maaf, itu sudah tidak mampu lagi untuk BPJS kayaknya, ya. Karena satu tindakan, ya, treatment itu, ini tahun 2019 kita melakukan itu 165 juta Bapak Ibu. Ya, kan nggak mampu, ya, BPJS, ya. Tapi nggak tahu juga, siapa tahu BPJS bisa, kan. Tapi selama saya di Siloam itu nggak ada pasiennya yang BPJS, gitu, Bapak Ibu. Kalau di luar negeri tentu nggak ada BPJS-nya. BPJS hanya ada di Indonesia. Oke, itu, ya, barangkali Bapak Ibu yang ingin saya share kepada Bapak Ibu, ya. Salah satu, kalau saya di S2 kemarin itu Bapak Ibu, untuk kanker serviks, kemudian untuk kanker prostat, kita menggunakan namanya LINAC, Bapak Ibu. LINAC itu singkatan dari linear accelerator, ya. Kebetulan di S2 itu kita menggunakan 2 teknik kemarin itu. Ada yang EBRT yang saya sampaikan tadi, external beam radiotherapy, pemancaran dari luar. Satu lagi ada tekniknya brachytherapy atau EBRT, internal beam radiotherapy. Kita melakukan implan. Kalau implan saya gunakan ke kanker payudara kemarin Bapak Ibu. Kemudian untuk kanker serviks kita menggunakan LINAC, seperti itu. Yaitu pengalaman-pengalaman, ya, yang pernah kita lakukan, ya, ketika kita riset, ya, sembari berada di rumah sakit. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, sudah jam 9:30. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu Lucy. Ada waktu pernah saya dinas di salah satu rumah sakit swasta, Pak. Gimana, Itu Pak Ari? untuk memecah batu ginjal tuh pakai tanpa dibedah tuh, Pak. Pakai apa Pak Ari waktu itu? USG bisa Pak Ari sebenarnya. Ultrasonik gitu. Ya, USG itu. Ya, ultrasonik. Ya, bisa. Itu USG yang Berarti kita itu gunakan untuk ngecek. Tapi dia, itu yang makanya saya bilang, kebanyakan orang menggunakan USG itu untuk diagnostik, ya. Kalau yang Pak Ari bilang itu untuk terapi. Jadi ada 2 iya jenis untuk USG terapi. ini. Ya, untuk terapi itu dia sudah menggunakan energi yang jauh lebih besar ketimbang untuk diagnosis, ya. Biasanya energi yang kita gunakan itu jauh lebih besar. Itu saja, ya. Webernya itu kalau misalnya untuk diagnostik 0,1 Weber, maka untuk terapi itu sampai dengan 100 Weber, seperti itu. Tapi alatnya sama Pak Ari. Itu kita menggunakan USG. Tapi kebanyakan pasien nampaknya kesakitan gitu, Pak. Ya, betul. Karena dia sudah menggunakan energi. Jadi yang membuat kesakitan itu energinya Pak Ari. Kalau untuk diagnostik itu kan nggak ada efek gitu, ya, karena dia hanya Iya, Pak. memunculkan citra imaging. Tapi kalau ketika dia sudah menggunakan untuk terapi,
dia kan destruktif kanker lagi, ya. Jadi yang membuat dia sakit itu energinya tadi, ya, bukan resonansinya. Kalau resonansinya aman itu, ya. Yang membuat dia Ya, sakit itu adalah energi. macam kayak dipukul-pukul gitu. Ya, ya. Resonansi itu bahasa kitanya itu kembali gitu Pak Ari. Jadi tuh. Jadi makanya Pak Ari bilang tadi kayak dipukul-pukul karena dia beresonansi, ya, kembali lagi ke alatnya, makanya pecah dia, ya, makanya berasa sakit pada pasien. Tepat tuh Pak Ari. Jadi alatnya ultrasonik, ya. Ultrasonik itu sebenarnya kan singkatan USG itu kan singkatan dari ultrasonografi, ultrasonik dia. Benar Pak Ari bilang itu. Oke Pak Ari? Oke, Pak. Sip, ya. Yang lain mungkin barangkali Pak Dedi di rumah sakit mana dulu Pak Ari? Kebetulan saya pernah kerja di Siti Rama, Pak. Oh, di Padang. Oh, Iya, Pak. ya. Di sana memang ada itu USG. Oke. Any question? Ada lagi yang lain? Bu Dewi, udah ngantuk Bu Dewi? Belum, Pak. Berarti gamma knife ini untuk pasien beda saraf aja, Pak? Pasien Ya, khusus tumor otak aja? beda saraf. Iya, hanya Khusus satu. otak gitu, Pak? Iya, jadi alatnya mahal Bu. Berarti Hanya tumor khusus yang untuk lain nggak bisa? tidak bisa. Kalau untuk tumor yang lain kita gunakan linak Bapak Ibu. Ya, jadi di apa Bu? Di medical physics itu ada 3 jenis yang bisa kita gunakan. Ada namanya nuclear medicine, ya bahasa kitanya kedokteran nuklir. Itu biasanya sama dengan salah satunya kayak kemoterapi Bapak Ibu. Dia diminumkan atau diinjeksikan. Itu mirip ya. Tetapi nanti tentu pengkajiannya nanti apa kankernya, kemudian dengan apa nanti diberikan tindakan radioaktif ya. Itu dinamakan dengan nuclear medicine. Yang kedua ada diagnostik Bapak Ibu. Ya, diagnostik itu artinya dia menggunakan alat-alat terapi tadi seperti PET ya atau SPECT. Jadi tidak hanya PET yang ada Bu. Ada PET itu adalah positron emission tomography. Satu lagi ada SPECT namanya. SPECT itu adalah signal photon emission complete tomography. Ya, bedanya satu menggunakan positron, satu lagi menggunakan foton. Jadi SPECT ini menggunakan foton, PET itu menggunakan positron. Jadi alat radioaktifnya atau zat radioaktifnya yang berbeda. Yang ketiga itu baru radioterapi, Bapak Ibu. Jadi di medical fisik itu 3 inilah yang berkembang dewasa ini, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, Bu Dewi ya. Nah, jadi Ya, Pak. kalau Berarti cuma Siloam yang bisa ngerjakan ini, Pak? Rumah sakit sekarang POM sudah nggak bisa? sampai 2019 masih silam, Bapak Ibu. 2020 itu sudah muncul di Cipto Mangunkusumo. Ada 2 rumah sakit sekarang. Dari 2021 ketika COVID itu ada di Cipto. Alatnya mau mahal Bapak Ibu ya. Siloam ini kalau ya, ini kemarin ini di Padang kan mau ada Siloam. Kalau seandainya jadi kemarin itu Bapak Ibu, maka di Padang salah satu lagi ada Gamma Knife ini, tapi ternyata nggak jadi ya, karena warga Padang menolak. Pernah kan Bapak Ibu dengar ya, rumah sakit Siloam nggak jadi di, itu. Ya kalau seandainya jadi itu Bu, Bapak Ibu, bisa jadi radioterapi ini berkembang di Padang kemarin, tapi nggak jadi karena masyarakat Padang nggak mau. Begitu Bapak Ibu. Nah, makanya saya belajarnya sampai ke Australia, Bu, untuk membahas radioterapi itu. Ya, tapi sayangnya ketika saya kembali lagi ke kampus ya, saya bingung juga ya, mau pakai alat mana? Alatnya nggak ada itu. Nah, tapi makanya saya riset ya. Jadi dengan apa? Dengan ini mungkin barangkali saya juga bisa share ke Bapak Ibu ini. Saya bisa riset yang banyak ya. Mungkin saya coba perlihatkan ke Bapak Ibu. Ini mungkin barangkali salah satu paper saya, Ibu, yang sudah di apa ya? Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat dosen itu apa ya?
qualified lah istilahnya. Nah, Ibu bisa melihat di bagian ini. Terlihat kan Bu apa yang saya buka? Karena saya sebar secara ini saja. Terlihat kan Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lihat sekarang? Saya lagi buka internet ini. Nah, nih. Jadi coba Bu perhatikan di sini. Nah, ini coba Bu perhatikan ini. Jadi ini adalah hasil riset saya yang sudah publish ya di jurnal berputasi namanya Bapak Ibu ya. Ini diantaranya ya saya membahas tentang gamma knife yang saya ceritakan tadi. Ini berkolaborasi sama Australia Bapak Ibu ya. Jadi kalau Ibu lihat ini di sini ada Fielding. Fielding ini berasal dari Science and Engineering Faculty di Queensland University of Technology Brisbane ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi inilah yang saya bilang tadi. Mungkin barangkali nanti Bapak Ibu bisa searching ya di sini. Nah, ini salah satu yang saya riset ya pada gamma knife perfection ya. Oke, mungkin barangkali waktu kita juga sudah melebihi ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat ya dari pertemuan kita hari ini. Tapi tetap Bapak Ibu untuk pertemuan kita yang pertama, tugas Bapak Ibu saya lihat itu belum sempurna. Mohon diulang kembali ya. Berkomentar di YouTube ya. Harus pintar Bapak Ibu. Kita mau jadi eskep ya, apalagi mau jadi nurse ya. Jadi sudah harus melek ya teknologi. Silakan berkomentar sesuai dengan materi apa yang saya sampaikan. Di materi itu juga kalau nggak salah saya juga menyampaikan tentang laparoskopi kan Bapak Ibu ya. Jadi mohon juga Ibu bahas ya apa itu laparoskopi ya. Saya singgung-singgung tadi sedikit, tapi Ibu singgung lebih banyak di komentar YouTube gitu. Paham Bapak Ibu? Berarti yang udah komentar ulang lagi, Pak. Iya, masa komentarnya sedikit sekali ya, padahal materinya panjang ya. Komentarnya hanya sampai hukum Newton 2, 3. Tolong dulu. Ada lagi yang berkomentar, saya tidak bisa berkomentar, terima kasih ya, itu nggak perlu Bu. Saya yang komentar yang saya minta di sana itu adalah materinya ya. Artinya Bapak Ibu memahami materi yang saya paparkan di pertemuan kita yang pertama. Oke ya Bapak Ibu ya. Pak Ari? Panjang kolomnya nanti Pak. Oh, nggak apa-apa. Kan YouTube itu menyiapkan kolom yang panjang. Oke, sampai di sini mungkin barangkali Bapak Ibu saya coba akhiri ya pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bersama mendapatkan manfaat atas pertemuan hari ini. Malam, saya lihat Bapak Ibu cukup semangat ya. Udah jam 10 ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.